Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman mazida. Ahibati fillah, azan wa iyyakum jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas satu kitab, yaitu kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga setelah selesainya kita membahas kitab tersebut, masing-masing dari kita mendapatkan faedah dari apa yang telah kita pelajari, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Haibati fillah, azza wa iyyakum. Selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang selanjutnya, rutin setiap hari Senin ba'da al-maghrib biidznillah ta'ala, kita akan membahas tentang biografi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau biografi sirah nabawiyah, biografi sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semua bisa datang ke Masjid Al-Aziz atau mendengarkan online via YouTube channelnya Masjid Al-Aziz Bandung. Makanya pada pertemuan di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, insyaallah kita akan membahas tentang biografi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biidznillah taala. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada biografi mereka satu persatu, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mempelajari atau mengkaji mukaddimah, pembukaan tentang siapa itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengapa kita perlu mempelajari biografi mereka. Apakah sebegitu pentingnya sampai kita perlu untuk mengkaji, perlu untuk mempelajari sejarah kehidupan mereka atau profil-profil mereka, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah, azan wa iyyakum. Yang pertama, siapakah yang disebut dengan sahabat? Kalau dalam bahasa Indonesia, sahabat itu apa? Teman karib. Karib itu dari bahasa Arab, Pak. Qarib, dekat, teman dekat. Masya Allah, ngomongnya udah bahasa Arab. Sahabat dalam bahasa Indonesia adalah teman karib atau teman dekat. Kalau di dalam bahasa Arab, yang disebut dengan sahabat dalam istilah bahasa pun sama. Seseorang yang menjadi teman dekat orang lainnya di dalam istilah bahasa. Akan tetapi yang disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebatas sahabat karibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dihitung teman dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak. Seseorang di dalam hidupnya mungkin tidak banyak memiliki sahabat karib, memiliki teman karib. Tapi kalau teman, sekedar teman, itu pasti banyak sekali. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki banyak sahabat-sahabat. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan oleh para ulama,
bukan sekedar teman karib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh para ulama, definisi dari kata sahabat adalah jamak dari kata sahabiyun. Jamak dari kata sahabi. Wal muradu bis sahabi huwa alladhi laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik walau takhallalat alaihi riddah alal qawlil asah. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal di atas keislaman, meninggal di atas keimanan meskipun pernah terjadi atau pernah dia melewati masa riddah, masa murtad, dalam pendapat yang rajih, pendapat yang sahih dari kalangan ulama. Jadi siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meninggal di atas keimanan, maka dialah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan di dalam ilmu hadis bahwa as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat itu perkataannya semuanya dapat dipercaya. Makanya di dalam ilmu hadis kalau ada perkataan mungkin tidak disanadkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disandarkan perkataan tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi disanadkan atau disandarkan kepada sahabat, itu sudah cukup untuk kita mengetahui bahwa perkataan tersebut benar. Terlepas dari hadis tersebut marfu' disanadkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Bahkan hadis-hadis yang mana tidak disanadkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi berkaitan dengan hal-hal yang gaib, misalnya hal-hal yang tidak mungkin seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dengan akal pikirannya. Para ulama menyebutkan bahwa hadis tersebut hadis yang marfu', hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama menjelaskan dengan tegas bahwa para sahabat kulluhum udul, semuanya dapat dipercaya perkataannya. Berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain perlu dipertanyakan, apakah ini orangnya jujur, apakah hafalannya kuat, apakah dia pernah melakukan kefasikan, melakukan dosa besar dan lain sebagainya. Tapi kalau sahabat itu tidak perlu dipertanyakan. Ini di dalam ilmu hadis. Oleh karenanya banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dengan jelas di dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, merekalah orang-orang yang telah terlebih dahulu mendahului kita semua di dalam kebaikan. Minal muhajirin wal ansar, baik itu dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, wal ansar, maupun orang-orang ansar, para penduduk Yathrib yang menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat muhajirin dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu Wa Taala telah meridai mereka dan mereka semua pun telah meridai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah digapai oleh seseorang, maka apalagi yang ia butuhkan dalam kehidupan ini? Tidak ada yang lebih agung daripada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan mereka para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nas dari Al-Quranul Karim. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka semua kekal di dalam surga-surga tersebut. Mereka lah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang telah disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan, dengan keutamaannya. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tasubbu ashabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sekali-kali berani mencela sahabat-sahabatku. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa walladzi nafsi biyadihi, lau anfaqa ahadukum mithla jabali Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Dan siapa pula dari kita yang saat ini berani, sukarela atau mampu untuk menginfakkan harta sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud? Mungkin tidak ada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu, Pak, panjangnya kurang lebih 7 km, lebarnya 3 km, tingginya 1077 meter di atas permukaan air laut. Bayangkan betapa banyak emas sebesar gunung Uhud. Kalau diinfakkan oleh salah seorang di antara kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan sebanding dengan satu mud. Satu mud itu hanya segini. Satu mud dari apa yang diinfakkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala nasifahu, setengahnya pun tidak. Jadi kalau ada orang raja misalnya dengan sukarela menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, nilainya dengan yang diinfakkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mencapai satu mud, satu genggaman tangan, tidak pula setengahnya. Ini menunjukkan kemuliaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu secara umum maupun secara individual, secara khusus satu persatu. Beberapa sahabat yang disebutkan keutamaannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu kitab itu kira-kira lebarnya segini, berjilid-jilid. Itu hanya membahas tentang fadailus sahabah, keutamaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa buka PDF-nya segini, atau kalau mau lihat di rumah saya ada, boleh lihat. Keutamaan sahabat itu segini tebelnya, hanya membahas keutamaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kalau saya tanyakan, mengapa kita membahas sejarah mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari dalil-dalil yang telah dipaparkan tersebut, kita sudah mengetahui bahwa begitu penting untuk kita mempelajari
biografi mereka, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah dengan kita mempelajari biografi mereka, para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah untuk mengetahui keutamaan mereka, untuk mengetahui kadar kemuliaan yang mereka miliki, agar kita tidak mudah untuk mengatakan sesuatu yang buruk yang berkaitan dengan mereka. Karena terkadang ada beberapa orang yang dengan ringannya mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia ucapkan adalah keburukan, padahal dia tidak sadar mereka telah mencela, mengucapkan keburukan kepada generasi terbaik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di muka bumi ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada zamanku. Maksudnya adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang kita tidak sadar bahwa kita mencela mereka, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan contoh. Misalnya, mungkin beberapa dari kita pernah belajar atau pernah mendengar perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Terkadang sebagian dari kita dengan mudahnya mengatakan, oh ini kesalahan Ali, oh ini kesalahan Muawiyah waliyadzubillah. Dengan mudahnya melontarkan kata-kata tersebut, sampai terkadang sebagian mencela baik itu kubu Ali maupun kubu Muawiyah, padahal dia tidak tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib, seorang yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kesaksian bahwa beliau merupakan orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pun mencintai beliau, mengatakan sesuatu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, padahal Muawiyah bin Abi Sufyan orang yang telah menjaga daulah Islamiyah sepeninggal Ali bin Abi Thalib dan setelah diberikan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Bayangkan apabila kerja keras mereka itu tidak pernah ada, tidak pernah mereka lakukan, belum tentu kita pada saat ini bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Oleh karenanya, seorang ulama ahli hadis, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala, pada suatu ketika beliau pernah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seseorang ia berani mencela salah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah bahwa ia merupakan zindiq. Zindiq itu lebih bahaya daripada orang munafik. Orang munafik itu sekedar menampakkan kebaikan atau menampakkan keimanan, akan tetapi menyembunyikan kekufuran. Zindiq itu lebih dari itu. Seseorang yang kurang lebih seperti munafik, menampakkan dirinya seakan orang-orang mukmin,
akan tetapi menyembunyikan kekufuran, dan dia berusaha untuk menghancurkan Islam. Ini orang-orang zindiq. Mengapa Abu Zur'ah mengatakan demikian? Kata beliau, "Dzalika anna al-Qur'an indana haq." Mengapa? Karena Al-Qur'anul Karim itu merupakan sebuah kebenaran. Was sunnah indana haq, dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan kebenaran. Wa innama adda ilaina al-Qur'an was sunnah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan As-Sunnah dari zaman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada kita saat ini, siapa yang menyampaikan? Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama aradu an yajrahu juhudana liyubtilul kitaba was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Apa yang mereka inginkan? Orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka inginkan adalah mencederai atau melukai keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka merupakan saksi-saksi yang telah menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita semuanya. Tujuannya apa? Agar mereka bisa mengatakan Al-Quran ini sesuatu yang batil, hadis ini sesuatu yang batil. Wal jarhu bihim aula wa hum zanatiqah. Padahal merekalah yang lebih pantas untuk mendapatkan celaan. Mereka adalah orang-orang zindiq. Maka kalau kita pernah mendengar orang-orang Rafidhah, mereka senantiasa mencela Aisyah, mencela Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa yang menjadi tujuan mereka? Mereka ingin mengatakan hadis-hadis yang dibawa Aisyah hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah hadis-hadis yang batil, wal'iyadu billah. Karena mereka berdua, Abu Hurairah dan Aisyah, itu merupakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dikatakan oleh para ulama, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ada 7. Abu Hurairah yalihi ibni Umar. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Abdullah ibn Umar. Kemudian Aisyah, Abdullah ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdullah, dan Abdullah ibn Mas'ud. 7 orang ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau mereka orang-orang Rafidhah itu mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, apa yang menjadi tujuan mereka? Yang mereka inginkan adalah kalau ada hadis diriwayatkan Abu Hurairah, oh ini batil. Ada hadis yang diriwayatkan Aisyah, ini batil. Inilah tujuan mereka. Wal'iyadu billah, nasallallahu salamat wal afiyah. Maka penting bagi kita untuk mempelajari biografi sejarah kehidupan mereka, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita berhati-hati dalam menyebutkan mereka, mengatakan sesuatu tentang mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara faedah mengapa kita mempelajari biografi atau sejarah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah li'anna mahabbatahum wajibatun. Karena mencintai mereka, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan hal yang wajib, bagian dari keimanan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Al-Ansar, tentang orang-orang Ansar,
Al-Ansar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah mencintai orang-orang Ansar kecuali dia merupakan orang yang beriman. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yubghiduhum illa munafiq. Dan tidaklah membenci orang-orang Ansar kecuali dia merupakan orang munafik. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa mencintai sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari keimanan, dan membenci sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bagian dari kenifakan, kemunafikan, bagian dari kemaksiatan. Kemudian ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, berikutnya yang ketiga, mengapa kita penting untuk mempelajari sejarah kehidupan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li'anna nahjas sahabati wajibul ittiba'. Karena jalan kehidupan mereka itu penting untuk kita ikuti, penting untuk kita teladani, bahkan wajib untuk kita berpegang teguh dengannya. Suatu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, pernah menceritakan, kata beliau, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kita, nasihat yang begitu dalam, nasihat yang begitu mengena, sampai-sampai kata beliau, diceritakan oleh Al-Irbad bin Sariyah, sampai-sampai mata-mata kami yang mendengar nasihat tersebut berlinang air mata, hati-hati kami bergetar, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Kata Al-Irbad bin Sariyah, seakan-akan nasihat tersebut yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat perpisahan dari seseorang yang akan pergi meninggalkan dunia ini. Kemudian mereka pun, para sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ausina, ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada mereka, usikum bitaqwallahi azza wajal was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat-ta'ah, mendengarkan dan mentaati para pemimpin kalian. Dengarkan dan taati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun yang menjadi pimpinan kalian itu adalah seorang budak, seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya siapapun dari kalian yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan setelah aku tiada nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan mendapati perbedaan yang begitu banyak, perselisihan yang begitu banyak. Dan terbukti tidak lama, persis setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat,
tiba-tiba Jaziratul Arab semuanya murtad, kecuali di 3 daerah, Makkah, Madinah, Taif. Selain itu semuanya murtad. Bayangkan, tidak lama setelah Nabi SAW wafat, dalam wasiat ini Nabi SAW katakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapapun dari kalian yang hidup setelah aku wafat nanti, niscaya dia akan mendapati perselisihan yang begitu banyak. Dan benar, dari setelah Nabi SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah dulu, sampai hari ini betapa banyak perselisihan di antara kaum muslimin sendiri yang terjadi. Oleh karenanya kemudian Nabi SAW katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga ajaran mereka para al-khulafa ar-rasyidin, para khalifah, para pengganti-penggantiku, pemimpin-pemimpin yang menggantikanku, yang mana mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah dengan ajaran, dengan sunnah tersebut, dan gigitlah ajaran tersebut, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya menggigit dengan kuat, bukan dengan gigi seri. Kita kalau gigit dengan gigi seri kan terkadang mudah terlepas, tapi kalau dengan gigi geraham begitu kuat. Inilah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan sunnah, dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kita dengan mempelajari sejarah kehidupan beliau. Begitu pula bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan ajaran, dengan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin, yaitu dengan mempelajari biografi kehidupan mereka, para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sudah masuk waktu Isya? Belum? Kamu bagi? Berapa menit lagi? 1 menit? Taib. Ini adalah faedah yang ketiga. Mengapa kita mempelajari biografi atau sejarah kehidupan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah berikutnya adalah lima'rifati ahammiyah fi dirasatil asanid, yaitu untuk kepentingan mempelajari sanad, kepentingan mempelajari silsilah periwayatan hadis. Ini dalam ilmu hadis, karena tidak mungkin kita bisa membedakan misalnya hadis an Abdullah, apakah itu Abdullah bin Umar, apakah Abdullah bin Abbas, ataukah Abdullah bin Mas'ud, ataukah Abdullah bin Amr, atau yang lainnya. Kita tidak akan mengetahui kecuali dengan kita mempelajari mereka, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jeda adzan Isya terlebih dahulu, kita lanjutkan nanti setelah adzan biidznillah taala. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Haibati fillah, azan wa huwa iyyakum. Di antara faedah lain dari kita mempelajari sejarah biografi kehidupan mereka, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah
agar kita meningkatkan keimanan. Dan ini merupakan faedah yang sangat agung, faedah yang sangat mulia. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang juga turun. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat lainnya, "Hayya najlis bina nu'min sa'ah." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ayo kita duduk bersama, kita tingkatkan sesaat keimanan kita semua. Apabila kita mempelajari sahabat-sahabat Nabi SAW, dengan kita mempelajari biografi mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW, kita mempelajari bagaimana perjuangan mereka di dalam mendakwahkan Islam, di dalam mengamalkan agama Islam, terutama pada awal-awal. Dengan kita mempelajari, membaca biografi tersebut, biidznillahi ta'ala, iman kita akan bertambah, akan bangkit dari dalam jiwa kita semangat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dahulu mereka para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang. Akan timbul pertanyaan dalam diri kita, ya Allah, beginilah mereka sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berjuang, ini yang telah mereka lakukan untuk agama Allah. Kita, apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti akan berjaya. Tidak mungkin agama Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terpuruk, itu tidak mungkin. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah peran kita dalam membuat agama Islam ini jaya? Karena mereka para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki andil di dalam kejayaan Islam tersebut. Peran kita bagaimana? Kemudian di antara faedah lain, dengan kita mempelajari sejarah biografi kehidupan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita bisa mendidik keluarga kita, putra putri kita, dengan cara yang mana telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik mereka para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan cara bagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendidik putra putri mereka, murid-murid mereka. Karena terkadang kita ingin putra putri kita itu mempelajari para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Tapi kita sendiri tidak tahu bagaimana kita akan mengajarkan kepada mereka. Maka jangan salahkan putra putri kita kemudian hari kalau ternyata yang mereka tahu, yang mereka hafal, yang mereka jadikan idola panutan hidup dalam kehidupan mereka di kemudian hari, itu bukan para pahlawan-pahlawan Islam, bukan para pejuang-pejuang Islam, bukan para nabi, bukan para sahabat, akan tetapi wal'iyadzubillah nujumul aflam, la'ibin,
kuratal qadam, yang menjadi panutan mereka wal'iyadzubillah adalah bintang-bintang film atau para pemain-pemain bola ataupun wal'iyadzubillah tokoh-tokoh fasik yang lainnya. Maka dengan kita mempelajari sejarah kehidupan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita akan sadar, kita akan melek istilahnya. Oh, beginilah perjuangan mereka para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah perjuangan para sahabat, sehingga kemudian kita memberikan contoh kepada putra-putri kita. Terkadang kita tidak tahu banyak tentang sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang kita tahu itu paling ya kurang lebih khulafa rasyidin lah. Bahkan terkadang khulafa rasyidin pun ada yang tidak hafal. Ya tidak? Pernah dengar nggak kalau khulafa rasyidin itu 6? 5. Pernah dengar nggak? Hah? Kita tahunya 4 kan? Padahal sebagian ulama mengatakan khulafa rasyidin itu 5. Karena zaman khilafah itu ada 30 tahun. Yang pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu an, berapa tahun? 2 atau 2,5 tahun. Kemudian yang kedua siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Coba saya tes deh dikit. Abu Bakar radhiyallahu anhu, namanya itu siapa? Hah? Tuh banyak yang nggak tahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, namanya siapa? Coba, namanya siapa? Hah? Lupa. Siapa Amar? Baru kemarin diujikan. Kelas 6. Hah? Siapa nama asli Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berapa tahun beliau menjadi khalifah? Berapa tahun? 10 tahun. Berarti udah 12. Kemudian berikutnya yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berapa tahun? 12 tahun kurang lebih. 12 tambah 10 tambah 2 berarti udah berapa? 24 atau 24 setengah. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berapa tahun beliau? Kurang lebih 5 tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih tersisa setengah tahun. Siapa? Putra beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah 6 bulan itu baru pimpinan kaum muslimin oleh Hasan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu sahabati ajma'in. Nah, tahu nggak? Atau baru dengar ini? Hah? Baru dengar. Makanya pentingnya kita mempelajari biografi sejarah kehidupan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan-keutamaan mereka, sejarah kehidupan mereka, perjuangan mereka, agar iman kita semakin meningkat, agar ghirah, semangat keislaman kita, semangat kita di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini menjadi besar, semangat yang tinggi, dan juga rasa syukur kita dengan agama Islam, dengan keimanan itu semakin tinggi, semakin meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mempelajari biografi sejarah kehidupan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa berpegang teguh
di atas kebenaran, di atas ajaran yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat beliau. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa bisarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا اللهم بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.